lagi di channel saya, My Hobby, My Fun. Video kali ini, saya akan membahas tentang lobster air tawar agar cepat kawin dan bertelur. Sebelum kita lanjut pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video ke depannya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya ya. Yang harus diperhatikan dalam budidaya lobster air tawar adalah media pastinya. Karena media yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Dan media untuk lobster air tawar sangatlah beragam, yang bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan keuangan kalian. Media yang beragam tersebut mulai dari kolam terpal, kolam semen, kolam tanah, dan juga kolam fiber. Dan sudah pasti pula setiap media memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi saya sarankan lebih amannya pakai kolam semen menurut pengalaman saya. Pilihan indukan juga harus benar-benar bagus. Jangan sampai kita memilih indukan yang terlalu muda atau terlalu tua. Jika terlalu muda, si lobster akan lama bertelur. Kalau terlalu tua, yang sudah sering kawin dan bertelur, pengalaman saya malah lobster yang sudah tua tersebut tidak mau bertelur lagi. Setelah medianya sudah oke dan pilihan indukannya sudah benar, maka hal selanjutnya yang penting dalam budidaya lobster air tawar adalah proses kawin lobster. Caranya adalah dengan mencampur indukan jantan 3 ekor dengan betina 5 ekor. Saat kawin, lobster betina akan memilih indukan jantan sebagai pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Dan apabila gagal, maka lobster betina akan memilih indukan jantan yang lain. Karena alasan itulah penting untuk menyediakan 3 indukan jantan. Proses kawin antar lobster jantan dan betina biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Dan pada minggu ketiga, biasanya lobster akan mulai bertelur dan selama masa perkawinan, pemberian pakan pada lobster yang siap bertelur ini sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya adanya telur yang dihasilkan. Karena pemberian pakan yang kurang tepat akan menghambat pertumbuhan lobster pada saat proses perkawinan. Sebaliknya, pemilihan dan pemberian pakan yang tepat akan membuat lobster cepat bertelur dan menguntungkan pastinya. Pemberian pakan lobster air tawar wajib diberikan setidaknya 2 kali dalam 1 hari. Pakan yang biasanya saya kasih sehingga cepat bertelur yaitu cacing. Lebih bagus sih kalau pakai cacing sutra. Cacing sutra ini ditambahkan untuk memberikan nutrisi yang lebih baik. Tapi hal ini bisa sebagai selingan saja dan tidak harus cacing terus.
Cacing sutra bisa diganti dengan keong sawah atau keong laut. Kalau saya, karena tidak ada cacing sutra, saya hanya memakai cacing tanah dan keong laut. Ikan mentah juga bagus. Saya juga pelihara ikan mujair. Kalau ada yang mati, selain dikasih ke kucing saya, ikannya saya kasih juga ke lobster, dan mereka doyan banget sama ikan mentah. Jadi, ikan yang mati di kolam saya juga termasuk bermanfaat. Lumayan mengurangi anggaran juga untuk persediaan makanan lobster. Pemberian pangan yang saya sebutkan tadi itu harus diselang-seling dengan sayuran-sayuran ya. Sayuran-sayuran yang saya pilih pastinya berpengaruh terhadap perkembangan lobster air tawar agar cepat kawin dan bertelur. Sayuran-sayurannya yaitu kentang dan toge atau kecambah kacang hijau. Kentangnya cukup kalian potong-potong kecil, dicuci bersih sampai getahnya hilang, jadi tidak perlu direbus lagi. Kemudian toge atau kacang hijau, untuk memberikan ke lobster, kalian harus merebusnya dulu. Rebusnya tidak perlu sampai mendidih ya, karena toge itu cepat masaknya, jadi cukup sebentar aja rebusnya. Selain pangan, saya biasanya juga selalu melakukan yang namanya pengendalian hama atau jamur. Biasanya indukan yang sedang mengerami telurnya itu 50% ada yang mengalami yang namanya terkena hama atau terkena jamuran. Biasanya, kalau lobster saya seperti itu, saya memberikan garam ikan, yang garamnya yang non-yodium ya. Jadi garam ikan ini sangat membantu ke lobster kita dalam pengendalian hama dan jamur. Untuk hama, biasanya akan tumbuh sekitar kolam, dan untuk mengatasi hal tersebut cukup membersihkan kolam lobster secara rutin saja. Tapi, dalam pembersihan jangan juga sampai sangat bersih ya, karena beberapa bakteri baik masih dibutuhkan untuk mendukung ekosistem pada kolam. Budidaya lobster air tawar pada dasarnya sangatlah mudah. Hanya saja banyak orang yang tidak memperhatikan media, pemberian pangan, dan juga pengendalian hama. Terlebih sifat lobster yang kanibal tersebut. Jadi, sebisa mungkin untuk meminimalisirkan semua kendala tersebut untuk mendapatkan hasil panen anakan lobster yang maksimal dan pastinya menguntungkan untuk yang melakukan budidaya, kita harus melakukan sebaik mungkin dalam pemeliharaan lobster air tawar ini. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian punya pendapat atau masukan, silakan komen di bawah. Dan jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye.